Jokowi belum reda, giliran seleksi dokumen pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU dipermasalahkan. Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Ratno Lukito, mengatakan bahwa proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres melanggar konstitusi. Hal itu disampaikan Ratno ketika menjadi saksi ahli dalam persidangan dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada 15 Januari lalu. Dalam paparannya, Ratno menyebut bahwa langkah KPU menerima dan meloloskan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 12 tahun 2011. Ratno memandang apabila KPU bermaksud menerima pencalonan Gibran berdasarkan putusan MK, maka seharusnya PKPU 19 tahun 2023 diubah sebelum pendaftaran Capres-Cawapres. Ini perbuatan legal disobedience yang jelas sekali karena keputusan MK nomor 19 tersebut merupakan putusan yang non-executable karena belum ada tindakan apa-apa baik dari Presiden maupun dari DPR. Kemudian tanggal 13 November 2023 KPU telah mengeluarkan putusan KPU nomor 1932 tahun 2023 tentang ketetapan yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum dan wakil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Keputusan ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 di atas karena mengangkat wakil presiden yang berusia kurang dari 10 tahun. Tampak di sini bahwa karena KPU melakukan legal disobedience terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 pasal 1 hingga penyelesaiannya, maka KPU terjebak ke dalam tindakan yang menyesatkan dalam setiap langkah yang diambil. Beberapa undang-undang yang lain pun yang berhubungan dengan pemilu juga. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP/Romawi 12/2023. Kami ini dianggap sudah menyatakan memenuhi syarat terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada saat yang bersangkutan mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh gabungan partai politik ke KPU. Padahal sesungguhnya menurut peraturan KPU bahwa ketika ada partai politik atau gabungan partai politik datang ke KPU dan kemudian mendaftarkan pasangan calon, itu sesungguhnya kategorisasi atau pemberian status yang diberikan kepada KPU itu hanya satu, lengkap atau belum lengkap, belum sampai kepada apakah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Peraturan KPU atas pendaftaran Gibran adalah kesengajaan terhadap pelanggaran kepastian hukum. Kebutuhan peraturan KPU mengatur penyesuaian dengan putusan MK tidak hanya kebutuhan administratif, tapi juga kebutuhan hukum pemilu agar tidak timbul kekosongan hukum pasca putusan MK. Perubahan PKPU 19 menjadi PKPU 2023-2023 yang telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi telah melewati batas akhir terhadap pendaftaran paslon dan verifikasi dokumen pasangan calon. Maka verifikasi terhadap saudara Gibran Raka masih menggunakan dasar hukum nomor 19/2023. Tindakan Komisi Pemilihan Umum membiarkan Gibran terus mengikuti tahapan pencalonan dalam proses pendaftaran dari verifikasi bakal pasangan calon merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Poin saya menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika, tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi. Catatan saya adalah kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian, serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu. Perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu 2024.
Masuknya Gibran putra presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. Undang-undang pemilu mestinya tidak diubah di tengah pemilu agar terjadi kesempatan yang sama dan tidak ada yang secara spesifik diuntungkan oleh perubahan dadakan tersebut. Karena panik, dalam semalam pada 20 November 2023, gelar Gibran Rakabuming Raka di Wikipedia dirubah dari Bachelor of Commerce atau Sarjana Ekonomi menjadi Bachelor of Science atau gelar Sarjana Marketing dari MBIS Singapura yang ia peroleh pada tahun 2010, di mana paginya Gibran langsung memamerkan ijazah tersebut kepada media yang masih tampak fresh from the oven meski sudah 13 tahun lamanya. Namun pihak Gibran tidak menyadari bahwa di luaran dan di database KPU, data-data tentang riwayat pendidikan Gibran masih tertera bahwa terakhir pendidikannya yang dienyam adalah di Universitas Teknologi Sydney, Australia, yang lulus pada tahun 2010. Adapun pada 6 Agustus 2019, saat Gibran akan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, terdapat surat keterangan resmi dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyebutkan bahwa pendidikan Gibran terakhir di program Inset University Technology of Sydney hanya menyelesaikan grade 12 atau setara SMK Akuntansi dan Keuangan. Jika demikian, apakah kalian masih percaya jika Gibran adalah seorang sarjana marketing dari sebuah universitas di Singapura, atau hanya sekelas SMK saja yang didapatnya di Australia? Nggak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji ya, pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Wapres ya, Gibran Rakabuming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa, dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah PHK di mana-mana ya. Bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Sritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Sritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, perhatian sama. Karena kalau Sritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi pemerintah mestinya jangan emosi, gampang emosi, karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye ya. Bersiap, kita hitung bersama. Kami mohon izin pandu 3, 2, 1. Politisi senior PDIP Bitor Suryadi yang menuding ijazah Universitas Gadjah Mada UGM, milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Ijazah itu dicetak menjelang pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Tudingan anak buah Megawati Soekarnoputri itu kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Mengingat selama mengikuti kontestasi politik mulai dari pemilihan wali kota Solo, pemilihan gubernur DKI Jakarta, hingga pemilihan presiden, Jokowi selalu diusung PDI Perjuangan. Pemerhati sosial dan ekonomi dari Universitas Negeri 11 Maret UNS Surakarta, Nurmadi Harsa Sumarta, adalah salah satu yang mempertanyakan proses pendaftaran dan seleksi dokumen Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka di Komisi Pemilihan Umum KPU. Lalu bagaimana dulu proses pendaftaran, seleksi dokumen di KPU dan proses demokrasi berjalan, kata Nurmadi, dilansir pada Jumat tanggal 27 Juni tahun 2025.
Nurmadi juga mempertanyakan ijazah S2 Gibran putra Jokowi. Seperti yang dikatakan Roy Suryo bahwa Gibran aslinya cuma menempuh program studi 6 bulan dan sebenarnya tidak lulus S2. Dalam siniar di kanal YouTube milik Bambang Wijoyanto, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyebut ada kejanggalan terkait pendidikan Gibran, terutama soal kerjasama antara University of Bradford yang berbasis di Inggris dan Management Development Institute of Singapore (MDIS) tempat Gibran pernah menempuh pendidikan. Tak hanya itu, Roy Suryo juga mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran sejak masa SMA. Pria yang dikenal sebagai pakar telematika itu merinci bahwa Gibran sempat mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef hanya selama 2 tahun, lalu pindah ke SMK Kristen di Solo, juga selama 2 tahun. Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya 2 tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya 2 tahun, kata Roy. Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi, lanjutnya. Sebelumnya, Bitor Suryadi menuduh ijazah Jokowi merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI, ujar Bitor. Tak sampai di situ, Bitor juga menuduh proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo. Sejumlah nama disebut yang membantu proses cetak ulangnya seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra. Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana, ungkapnya. Diketahui, sampai kasus ini ditangani penegak hukum, Jokowi sebagai pemilik ijazah tetap bersikukuh tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan pengacara menyatakan kalau ijazah Jokowi ditunjukkan bisa bikin